Ini maaf tadi kita izin ngobrol-ngobrol sedikit dulu ya. Itu sebelum kita kembali mulai belajar. Oke. Tadi kita sudah bahas sampai sini ya. Kita lanjutkan lagi. Wa may maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, wakaf, mudah-mudahan ada rezekinya. Minggu yang lalu wakaf atas nama ortu saya, masya Allah, masya Allah. Wa may yaqnut minkunna. Nah, maaf ya Bunda, ini suara saya agak bindeng, masih ada pilek-pileknya. Oke, perhatikan. Bunda, abang kakak sekalian, ayahanda sekalian, lanjut ya. Ini huruf apa ya? Ini namanya adalah huruf nun. Ya, jangan ketukar sama huruf ba. Kalau ba itu di bawah mangkok titik satunya. Kalau nun itu di atas mangkok. Dan bentuk mangkoknya lebih lonjong gitu ya. Ini nun. Ya, nunnya dalam keadaan bertasydid. Ya, tanda burung terbalik di atas huruf ini namanya tasydid. Atau syiddah atau syaddah. Nah, nun ketika bertasydid, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi, ya, yang umum sekali, sering kita dapati, apa? Yuk, ya, yang tadi sudah order buku, dipakai, yang sudah punya buku dibuka, ya. Tadi nun sukun sudah, sekarang kita pindah ke halaman 60. Ke halaman nun bertasydid. Nun bertasydid itu dia punya sifat namanya gunnah. Gunnah, ada yang bilang gunnah musyaddadah, ada yang bilang wajibul gunnah, ada yang bilang gunnah asliyah, ada yang bilang gunnah akmal, silahkan. Ya, yang pasti dia adalah gunnah. Gunnah itu artinya dengung. Dengung itu tadi udah kita bahas di idgham bi gunnah. Gunnah itu apa? Suara yang masuk ke dalam rongga hidung, dengung, bindeng, nyirung, sengau. Nah, nun tasydid itu punya hukum dengung, dengung atau gunnah. Maka tentu kalau ada dengung-dengung pasti kita harus tahan 2 harokat. Ya, salah satu kesalahannya satu aja, bukan salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita baca nun tasydid itu apa? Bunyi nunnya dibaca tergesa-gesa Bunda. Nah, cuman satu kok, tapi walaupun cuma satu ini sering kali terjadi kesalahannya. Contoh ya, di kalimat ini Bunda, jangan dibaca begini, la tarkabunna. Itu bunyiannya belum gunnah, itu belum memenuhi sifat gunnah yang maksimal, ya. Jadi ditahan dulu, harusnya dibaca la tarkabunna. Oke, bukan dibaca la tarkabunna. Ini baru satu ketuk, 2 ketuk dia. La tarkabunna. Ya, contoh yang ini yang pendek. Nggak kita baca fa inni. Tuh, ini baru satu ketuk. Ya, fa inni. Tuh, ini baru satu ketuk. 2 ketuk, ya. 2 hitungan, 2 harokat. Fa inni. Tuh. Oke? Ya, ini sebenarnya nggak perlu kita banyak bahas. Insya Allah teman-teman akan mudah memahami untuk bahasan yang ini. Ya, jadi bunyi an-nya itu ditahan dulu. Oke, bukan dibaca yamunnuna, tapi kita baca yamun, yamun, yamun. Baru ketukan ketiga, hitungan ketiga pindah ke apa? Ke bunyi harokat nunnya. Yamunnuna. Nah, gitu. Paham sampai sini? Jelas ya? Insya Allah jelas lah ini. Ini nggak terlalu sulit insya Allah. Cuman pembiasaannya yang memang agak sulit karena belum terbiasa. Ya? Gitu. Lanjut. Ya. Oke, jadi di sini ditahan. Kadarnya sama kayak kita menahan ikhfa hakiki. Mingkun. Tuh, sama ya? Mingku. Kunna. Sambung. Mingkunna. Gitu ya.
Jadi ditahan. Min kunna lillahi. Kalau lam tasydid jangan ditahan. Ya. Kalau ada huruf selain nun dan mim yang bertasydid jangan ditahan. Ya. Kecuali pada hukum tajwid idgham bigunah. Contoh nih. Idgham bigunah itu kan kita udah tahu tadi, sempat di awal kita bahas. Nih, ya. Nun sukun pada hukum tajwid idgham bigunah adalah ketika nun mati atau tanwin ketemu 4 huruf ini. Nah, hukum tajwid idgham bigunah itu huruf yang dijumpainya ini pasti kalau dia idgham bigunah ada tasydidnya. Nah, jadi contoh wawu tasydid itu ditahan kalau misalnya pada hukum tajwidnya idgham bigunah. Ya tasydid itu dibaca idgham bigunah. Kalau dibaca ditahan kalau ada di hukum tajwid idgham bigunah. Tuh, ini kita lihat di sini aja nih. Tuh. Ya, ini idgham bigunah, pasti ada tasydidnya. Ya, ini idgham bigunah, pasti ada tasydidnya. Ini idgham bigunah, pasti ada tasydidnya. Nah, gitu ya. Gitu. Oke. Nah, selain itu, kalau dia bertasydid, selain idgham bigunah dan nun dan mim tasydid, itu dibaca cukup ditekan saja. Contoh di sini nggak kita baca lillahi. Tapi kita baca cukup tekan. Lillahi. Jadi satu ketuk aja. Lillahi. Nggak perlu lillah. Nah, ini kelamaan. Ya. Oke, paham? Step by step. La-nya 2 harokat ya. La-nya 2 harokat karena apa? Karena ada fathah tegak. 2 harokat mad tabi'i. Lillahi wa hi-nya jelaskan. Nih, kita bahas yang ini deh sedikit. Ya. Kesalahan kecil pada huruf H. Ini H-nya H yang berat, H yang besar. Kesalahan yang sering kali terjadi, kesalahan kecil yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan H besar, ya, ketika dia berharokat. Nah, ada di halaman ke-6, tuh, ya. Apa? Kita bahas poin kedua. Ya, sering kali dibaca tidak jelas aliran suara dan aliran nafasnya. Contoh. Di kalimat ini ada H. Banyak di antara kita yang nggak jelas bacanya. Contoh, ilafihim. Hi-nya ada, tapi tidak jelas. Ilafihim. Harusnya ilafihim. Ini banyak yang sering kali terjadi dibaca nggak jelas, Bunda. Contoh, wasyahidin. Ada sih, tapi nggak jelas. Harusnya jelaskan suaranya. Jelaskan pula nafasnya. Wasyahidin. Kenapa harus jelas ngalir nafas, ngalir suaranya? Karena dia punya sifat. Tuh, sifat dari H besar ini kita bahas yang tadi kita bahas itu ada di poin 1 dan 2. Sifat hams dan rokhawah. Artinya apa? Mengalir nafas, bukan sedikit ngalir nafasnya. Dan mengalir suara, bukan pertengahan suaranya, betul-betul mengalir. Gitu, ya. Maka jangan sampai jadi bunyinya nggak jelas. Mahiyah. Ini nggak jelas. H yang harokatnya nggak jelas. H yang sukunnya nggak jelas. Mahiyah. Harusnya mahiyah. Itu jelas nafas suaranya. Ya, insya Allah ini kita nggak usah banyak kuis karena insya Allah ini mudah untuk difahami, lebih mudah maksudnya. Jadi di sini jangan sampai dibaca lillahi wa, tapi lillahi wa. Paham teman-teman? Ya, semoga bisa difahami ya. Oke, lillahi wa, hi-nya itu harus jelas. Tapi juga jangan lebay. Lebay itu gimana? Lillahi wa. Nggak gitu juga. Normal aja, natural aja. Cuman harus jelas. Lillahi wa, gitu ya. Oke. Wa rasu. Nah, di sini kita bahas huruf ro deh. Ya. Sip. Huruf ro ketika dia dalam keadaan harokatnya baris atas. Ya. Kesalahan apa aja yang sering kali terjadi? Oke. Kita bahas yang sudah punya buku, dibuka halaman ro berharokat. Oke, pelan-pelan. Ada di halaman ke-62. Oke. Ya, ro berharokat. Kesalahan yang sering kali terjadi, poin 1.
Kita bahas dua-duanya ya. Poin 1, dibaca dengan getaran yang berlebihan atau sebaliknya dibaca dengan hilang getarannya. Oke, gini teman-teman. Ya, contohnya gini deh. Kita contohkan dulu. Ya. Di kalimat ini, huruf ro tidak boleh getarannya berlebihan. Contoh, adraka. Adraka. Tapi juga tak boleh getarannya jadi samar karena getaran huruf ro nggak boleh berlebihan. Akhirnya dia baca gini, adraka. Jadi ada nuansa-nuansa Eropa, ya, adraka. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena huruf ro punya sifat. Kembali lagi, kenapa harus tahu sifat? Ya berpengaruh luar biasa dalam pelafalan huruf kita. Nih, ro punya sifat. Ya, salah satu sifat yang dimiliki huruf ro adalah apa? Yang cuma dimiliki oleh huruf ro namanya takrir. Takrir itu apa? Bergetar, tetapi tidak dengan getaran yang berlebihan. Tuh. Ya, oke. Caranya gimana? Nah, kita contohkan. Nih, contohnya di kalimat yang ini lagi ya. Jadi getarannya nggak berlebihan. Adraka. Adraka. Jadi getarannya ada, tapi nggak banyak-banyak. Tapi tetap jelas. Bukan berarti hilang getarannya. Tetap si getarannya jelas, tegas. Adraka. Adraka. Jadi ini bukan adraka ataupun adroka. Ya. Oke, itu kesalahan pertama. Ya, yang sudah mulai paham, pelan-pelan, sedikit-sedikit, boleh komen paham. Ya, dan poin kedua, kesalahan berikutnya di huruf ro ketika dilafalkan dalam kondisi berharokat adalah dilafalkan dengan memonyongkan bibir atau mencucuk mulutnya atau maju mulutnya, manyun. Ya, ketika ro-nya berharokat fathah. Nah, jadi ro itu dibaca harus monyong, harus muncung. Ya, harus maju gitu ya. Tapi kalau harokatnya dhammah, ya, kalau harokatnya kasroh atau fathah nggak boleh huruf ro monyong. Kalau ro monyong itu hanya ketika dhammah. Monyong tuh manyun, mancung lagi, mancung mah hidung, muncung, maju, uru ketika dhammah doang. Tapi kalau fathah ro enggak. Paham? Paham ya? Terus gimana? Nah, jadi gini teman-teman. Ro itu dia ketika berharokat fathah dan dhammah itu harus dibaca tebal. Tetapi kalau ro-nya berharokat kasroh, dia harus dibaca tipis. Nah, ro berharokat fathah karena dia tebal, maka vokal fathahnya kita mendengar bukan vokal a yang tipis, vokal a yang clear. Tapi vokal a yang terdengarnya lebih gemuk atau sering kita dengar seperti vokal o. Tapi sebenarnya bukan vokal o, Bunda. Tapi vokal a yang terdengar gemuk. Kenapa? Karena ro-nya dibaca tebal. Gimana cara nebelin huruf? Sama kayak tadi kita bahasan ikhfa. Huruf yang dibaca tebal itu gini. Angkat pangkal lidah. Ya, maka pada kalimat ini mulut kita itu nggak boleh monyong. Mulut kita cukup buka saja. Karena harokat fathah itu, baik fathah tegak ataupun fathah yang begini, itu cara menyempurnakan bacaannya itu dengan cara membuka mulut. Wal maftuhu bil fathhi fahmi. Jadi cukup dibaca, buka, tapi angkat pangkal lidah biar bunyi ro-nya tebal. Adro. Saya cuma buka mulut. Adroka. Paham? Jadi bukan adroka. Slow motion aja bacanya pelan-pelan. Fokus pada ro-nya. Ya, bukan adroka tapi adroka. Paham? Ya, itu ya. Yang sudah mulai paham coba cek dulu. Yuk pelan-pelan aja, dinikmati pembelajarannya step by step. Yang paham boleh komen paham. Kalau betulan sudah paham, kita akan coba teman-teman sekalian perhatikan baik-baik ya.
Gitu. Kita bahas pelan-pelan sesuai dengan kapasitas yang saya mampu sampaikan. Sekarang kita baca di kalimat ini. Ya, tadi kita udah bahas 2 kesalahan huruf ro. Sekarang kita praktekkan di kalimat ini. Mana bacaan huruf ro yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Siap ya? Sip. Saya tampilkan di atas mulut saya aja biar kelihatan pelafalannya. Yang A, yang B, yang C. Yang A. Walal akhiratu. Yang B, walal akhiratu. Yang C, walal akhiratu. Ya, mana yang A, yang B, yang C? Silakan komen di kolom komentar. Ya, yang A, yang B, yang C. Kita lihat jawaban terbanyak di layar HP teman-teman. Kita lihat. Yang B ya tuh terbanyak dikirim ngejawab B. Sip. Yang betul adalah yang B. Kalau masih ada jawab yang A, salah yang A. Kalau masih ada jawab yang C salah. Apa salahnya? Nih, kalau yang A, ro-nya monyong. Walal akhiratu, rotu. Yang C salah karena ro-nya walaupun gak monyong tapi dia kayak ada nuansa Eropa, ada kayak orang-orang bule, ya. Walal akhiro, rotu, enggak. Yang tepat, yang insya Allah lebih tepat adalah yang B. Dia bergetar tapi tidak berlebihan. Dan dia tidak monyong. Walal akhiro. Walal akhiro. Ro. Walal akhiratu. Paham sampai sini? Pelan-pelan. Ya. Jadi dominan tadi sudah tepat. Ya, yang tepat adalah yang B, bukan yang A, bukan yang C. Ya. Sip. Tinggal dipraktekkan ke ayat lagi, gitu aja pelan-pelan, ya. Jadi udah belajar dari buku, dibedah, baca lagi, gitu ya. Jadi jangan sampai dibaca rosu, lihat sambil lihat mulut saya ya. Sambil lihat yang dibaca, sambil lihat ke saya juga. Bukan rosu, bukan juga rosu, tapi rosu. Oke. Lillahi wa rasu, sunya 2 harokat, ya, karena ada dhammah ketemu waw sukun, ya. Nama hukum tajwidnya mad tabi'i atau mad asli juga boleh, ya. Li, ya, itu 1 harokat. Hi, ini 2 harokat. Vokal i nya simpelnya gini, kalau ada kasroh tegak sama kayak fathah tegak, dibaca 2 harokat, ya. Hiwa, kalau misalnya di sini hi-nya ada alis, maka dia dibaca 4 atau 5 harokat. Tapi ini nggak ada alis nih, berarti cukup dibaca 2 atau 2 harokat. Ya, oke. Nah, kalau pengen tahu nanti teman-teman searching, ya. Karena ini kalau nggak kita bahas kaidahnya pun teman-teman mudah untuk melafalkannya. Tapi kalau pengen tahu hukum tajwidnya nanti searching. Namanya apa? Mad silah sughra atau mad silah tawilah. Oke, ya, tapi simbolnya apa? Gampang. Kasroh tegak, hi-nya 2 harokat. Gitu. Oke, fathah tegak, a-nya 2 harokat. Gitu. Kasroh tegak ada alis, maka bukan cuma 2, tapi ekstra boleh jadi 4 atau 5. Gitu. Ya, oke. Rasulihi wa ta. Nah, saya pengen bahas yang ini sekarang. Ya. Tadi huruf ta udah sempat kita bahas, sekarang kita pindah ke huruf ini. Kita bahas semuanya deh, kita izin tandai warna merah. Bunda, abang kakak, ini huruf apa? Ini namanya adalah huruf ain. Ya, huruf ain. Oke, ainnya dalam keadaan sukun atau mati. Kesalahan apa aja sih yang sering kali terjadi ketika ain sukun? Ayo kita breakdown. Ayo kita pelajari. Ya, ain sukun. Ya, nah, ada di halaman 11 di buku saya. Oke, kita bahas pelan-pelan. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain sukun, kita bahas satu-satu deh ya. Poin 1. Apa? Seringkali tertukar dengan huruf hamzah sukun.
Ya, ini sebenarnya poin satu tuh kita pecah menjadi dua bagian, tapi nggak apa-apa. Bahasanya satu esensi juga, satu esensi sebenarnya. Ya, ya kita mulai dari yang ini dulu, ketukar sama hamzah. Contohnya gimana? Contohnya begini. Di kalimat ini, ya, ain sukun. Harusnya kita baca budu. Tapi seringkali kita justru baca seperti ini. Budu. Ya, budu. Bedanya apa? Bedanya kalau ain dia suaranya masih ngalir sedikit. Kalau hamzah dia bunyinya harus putus. Kebalikan. Kalau ain itu bunyinya harus ngalir sedikit. Kalau hamzah bunyinya harus putus, nggak boleh ngalir. Kenapa? Oke, sebentar ya. Oke, kenapa? Kenapa bunyi ain dan hamzah berbeda? Karena beda huruf. Dan kenapa? Yuk kita bahas. Nah, ain. Ya, nah perhatikan. Kita mulai dari sifat dulu ya. Nanti baru ke makhraj. Nih, sifat huruf ain dari segi suara itu tawasud. Pertengahan suara. Pertengahan suara itu gimana? Suaranya berada di tengah-tengah antara mengalir dan tertahan. Jadi pertengahan, tengah-tengah, nggak terlalu ngalir tapi nggak terlalu putus. Artinya apa? Sedikit ngalirnya, tapi ada aliran suaranya. Sekarang kita bandingkan dengan hamzah. Nih, kalau hamzah dari segi sifat suara, poin 2 itu bukan tawasud, tapi syiddah. Syiddah artinya apa? Syiddah artinya tertahan suara. Tuh, ya. Maka beda kan kalau tadi ain itu dibacanya ada ngalir sedikit, budu. Kalau hamzah, budu. Nah, masih banyak di antara kita melafalkan ain itu jadi hamzah, budu. Kenapa? Pertama, belum tahu sifat. Yang kedua, salah nekennya. Neken apa? Neken makhrajnya. Ya, gitu. Oke? Ya. Neken makhrajnya salah, Bunda. Kalau jadi hamzah itu kenapa? Karena Bunda nggak melafalkan ain dari makhrajnya, dari tempat keluar dia. Ya. Itu. Di mana ain dilafalkan tengah tenggorok. Ini Bunda. Tuh. Lihat yang di blok warna hitam saja. Ya. Kalau ain dari tengah tenggorokan, kalau hamzah dari pangkal tenggorokan. Tenggorokan pangkal. Ya. Gambarnya gimana? Gambarnya begini. Lihat titik warna putih. Tuh. Ain dari tengah tenggorokan. Di titik putih ini. Hamzah di mana? Hamzah di sini. Tuh lebih dalam kan? Lebih bawah kan? I. Iya. Gitu. Nekennya salah, Bunda. Nah, biar nekennya pas di tengah tenggorokan gimana? Ain itu lebih ngeden. Kalau hamzah itu lebih rileks, nggak pakai perlu banyak effort. Budu. Kalau ain ngeden sedikit. Budu. Biar nekennya di sini, nggak di sini. Nggak salah makhraj. Biar bunyinya nggak begini. Budu tapi neken sedikit, lihat titiknya pindah ke atas. Budu. Ustadz mau file sifat nggak bisa. Filenya nggak diperjualbelikan, Bunda. Adanya buku ya. Karena ini milik saya dan milik penerbit juga. Tidak diperjualbelikan kalau filenya izin. Nah, maka maaf, kita praktekkan boleh nggak? Di latihannya kita banyak latihan di buku. Tenang, di buku saya. Ya. Nah, coba berarti di sini jangan sampai dibaca malahum. Tapi dibaca malahum. Oke? Yang sudah mulai paham kesalahan satu, komen paham dulu lah, pelan-pelan lah. Biar nggak tergesa-gesa, sambil santai aja. Ya, sambil santai belajarnya gitu ya. Beli di toko atau bisa online, belinya di sini. Tadi kloter 1 sudah habis 50 slot. 50 slot kuota maksudnya. Kalau mau ditunggu di ujung. Kita belajar dulu, ya. Syarat beli buku di sini, syaratnya 1, sabar. Bang, mending sekarang Bang tampilin mumpung ada yang mau beli. Nggak apa-apa, yang penting belajar dulu. Ya,
Bukunya dijual ada, tapi belajar dulu. Jadi dibacanya nggak a'malahum tapi a'malahum. Ya. Poin 1 seperti itu. Masih dari poin 1, tapi bagian yang lainnya. Banyak juga di antara teman-teman yang sudah melafalkan ain sukun, itu jadi ain. Ya. Tapi ainnya nggak sedikit mengalir. Ainnya terputus tetap. Tertahan. Contoh gini. Ini aja. Minimal 17 kali kita baca dalam keseharian kita nih kalimat ini. Ya, termasuk ke dalam surat yang menjadi rukun dalam sholat. Ya, kalau bulan Ramadan saya yakin ya lebih dari 17 kali kita baca. Ain sukun di sini banyak orang melafalkan jadi ain tapi putus. Na'budu. Udah jadi ain kan ya, udah di tengah tenggorokan. Tapi sifatnya belum tertunaikan. Na'budu. Harusnya kita baca na'budu. Ngalir sedikit tuh ada bunyi na'budu. Gitu bunda, ya nggak boleh na'budu. Tapi kalau bacanya yang ini lebih mending daripada dibaca jadi betul-betul hamzah na'budu. Kalau jadi hamzah udah salah besar, itu udah pasti karena beda huruf. Ya, na'budu itu tertukar, lebih baik na'budu sudah jadi ain tapi masih putus. Yang lebih tepat jadi ain dan sifatnya tertunaikan na'budu. Gitu. Ya. Oke, itu ya. Jadi jangan sampai jadi hamzah betul-betul na'budu. Jangan sampai juga jadi ain tapi dia masih putus na'budu, tapi jadi ain dan sifatnya tertunaikan, mengalir sedikit suaranya tanpa terhenti na'budu. Ya, itu kesalahan poin 1 bunda dari ain sukun. Pindah ke kesalahan kedua. Kesalahan kedua dari ain sukun menambahkan suara tambahan berupa pantulan. Adalah hal yang keliru. Contoh di kalimat tadi lagi aja deh. Udah jadi ain, udah ngalir sedikit suaranya, tapi malah nambahin bunyi. Apa? Na'budu. Ada yang bacanya seperti itu? Ain sukunnya na'budu. A'budu. Ni'amatin. Ada? Tak boleh. Karena itu tawalud. Ain nggak punya sifat qalqalah. Cek lagi dulu. Bang, masa sih cek dulu, siapa tahu ain ternyata tiba-tiba ada sifat qalqalah gabung sama baju di toko. Wah, ya. Nggak ada. Dari poin 1 sampai dengan 5 nggak kita dapati ada sifat qalqalah. Nah, maka jangan ngaku-ngaku punya sifat qalqalah ain. Ya, nggak dibaca ni'a. Nah, jangan ni'amatin tapi cukup dialirkan tanpa dipantulkan suaranya. Ya, ni'matin. Ni'matin bukan ni'amatin. Oke? Paham sampai sini? Kesalahan 2 insya Allah mudah lah. Poin 1, poin 2 sudah paham? Boleh komen paham di kolom komentar. Bismillah. Terima kasih yang sudah respon respon saya ya di kolom komentar. Paham ya? Baik. Yang ketiga, kesalahan ain sukun berikutnya adalah menebalkan huruf ain sukun yang seharusnya dibaca tipis. Bang, cara ngenalin tebal tipis gimana? Yang sudah punya buku tinggal dibuka halaman awal setiap huruf. Nih, ain termasuk ke dalam huruf yang tarkik. Bang, jangan pakai istilah bingung ya, sampingnya lihat apa. Ya, artinya menipiskan, yaitu membaca atau membunyikan huruf hijaiyah tertentu dengan tipis atau suara yang ringan. Contohnya gimana? Contohnya begini bunda. Banyak orang melafalkan ain itu karena pengen dapetin ainnya terlalu dalam, jadinya kayak tebel. Na'budu. Nah, dari nunnya aja udah ada banyak orang udah jadi tebel karena udah siap-siap pengen ain. Jadi yang gini na'budu. Ada yang begitu baca na'budu. Simpelnya kalau pengen tipis itu dia punya sifat namanya istifal. Jadi ingat tebal tipis dari pangkal lidah ya. Kalau tebal dia naik, kalau tipis dia turun. Plus apa? Coba jangan jutek-jutek kalau ngaji. Kasih senyuman tipis-tipis. Ya, kasih senyuman manis, senyuman manis. Senyuman tipis-tipisnya, benda. Budu. Jangan budu. Enggak. Budu.
Biar dengan senyum itu biasanya huruf akan terdengar dan lebih mudah, jadi lebih tipis gitu bunyinya. Ya, oke. Jadi nggak dibaca. Contoh misalnya, nah yang ini deh, yang ini deh. Ini ain banyak orang ke bawah tebal. Apalagi ain sukunnya setelahnya huruf tebal, sebelumnya dhammah. Udah tebel dah tuh huruf ainnya. Tika. Nggak ya? Ainnya tarik dulu. Ya, lidahnya rileks dalamnya, agak ditarik. Tika. 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 Paham? Jelas? Contoh misalnya, nah ini ya, ini nih, ain sukun ini jadi tebal karena sebelumnya dot, ke bawah tebal dot. Nah, ya harusnya nah, bukan nah, jangan ke bawah tebal. Paham ya? Sip ya. Nih, 3 kesalahan ain sukun sudah kita pelajari dengan mengulang-ulang contohnya dan bahasannya. Ya. Sekarang kita akan coba praktekkan ya. Yang sudah mulai paham dulu boleh komen paham dulu, silahkan. Yang sudah mulai paham boleh komen paham di kolom komentar. Ya. Silahkan. Pelan-pelan ya, pelan-pelan aja, dinikmati sambil enjoy, sambil bahagia gitu ya. Belum bisa ya, nggak apa-apa. Ada agak kayak puyeng-puyeng, pusing-pusing dikit. Pusingnya pusing bahagia nggak? Pusing bahagia kenapa? Karena pahala. Yang belum paham, aduh gimana ya? Nggak apa-apa. Ya, belum pahamnya pahala. Ada yang sambil mudik ya, Masya Allah, yang mudik, yang lagi di perjalanan hati-hati ya. Oke. Baik. Sekarang kita kita akan coba. Nah, ini ya. Kita akan coba bikin kuis seperti biasa. Coba di kalimat berikut ini, mana huruf ain sukun yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D. Ada 4 pilihan. Dan pilihan bacaan mana yang paling tepat? Fokus pada ain sukun. Ya, yang A. Oke, siap? Yang A. la tuti'hu. Belum, jangan jawab dulu, masih ada BCD. Ya, la tuti'hu. Yang 2, yang B. La tuti'hu. Tuh, ya. Pak Owik lihat udah main jawab. Lihat Pak Owik. Pak Owik, belum waktunya jawab. Tuh, lihat. Kenapa main jawab? Nggak seru nggak tertib nggak tertib nggak tertib nggak tertib nggak tertib ketahuan tuh yang nggak tertib siapa aja belum juga selesai contohnya. Nggak seru nggak seru nggak seru nggak seru ya, nggak seru nggak seru nggak seru ya, nggak tertib ya, nggak seru ya, gitu, nggak seru ya, tertib ya, gitu. Ulang lagi ulang, nggak seru nggak seru nggak tertib ulang lagi ulang lagi, saya ganti ya, ulang lagi. Oke, yang A, yang B, yang C, yang D. Ustadz lagian ngapain ngajarin orang TikTok, kan emang pada gitu orangnya. Ya nggak apa-apa, membiasakan aja ya. Ganti ganti. Soalnya di sini lagi ulang Ganti soal nggak seru nggak seru nggak jadi nggak jadi pindah. Oke, ganti. Ain sukun mana yang tepat?
Ya, sama masih 4 pilihan A, B, C atau D. Ya, yang A. Yang kayak anak TK jadinya ya. Ya, yang jawab, yang tahu angkat tangan dulu kan gitu. Ini main jawab. Ah, kan itu anak SD banget ya. Ya, anak SD banget ya, anak SD. Anak TK kan begitu ya. Oke. Yo, jangan ya. Yo, perhatikan. A, B, C atau D ya. Yang A. A'tainaka. Yang B. A'tainaka. Yang C. A'tainaka. Yang D. A'tainaka. Yang mana? A, B, C atau D? Nah, tertib dong begitu. Ya. Yang A, B, C atau D? Kita lihat jawaban terbanyak di kolom komentar ya. Ini yang tersematkan nih yang paling banyak otomatis dari TikTok nih sistem. Terbanyak dikirim dari kolom komentar yang C. Sip. Perfecto, luar biasa. Yang tepat adalah yang C. Tuh ya, masih ada yang jawab A. Tuh ya, masih ada yang jawab B. Tuh, masih ada yang jawab D. Gimana? Yuk kita bahas. Tapi dominan sudah tepat ya. Yang tepat itu yang C. Yang A salah, kenapa teman-teman yang A salah? Yang A salah karena ain sukunnya ke bawah to, jadi tebal. A'tainaka. Nih, ain sukunnya yang A itu ke bawah tebal, Bunda. Ya, perhatikan. A'tainaka. Harusnya tipis. A'tainaka, bukan ke bawah tebal to ini udah pengen fokus ke to, ainnya ke bawah terkontaminasi. To enggak. Beresin dulu. A'tainaka. Ya. Itu yang B salahnya itu. Yang A salahnya itu. Yang C apa? Yang B salahnya apa yang B? Ain sukunya udah jadi ain. Tapi mana sifat tawasudnya, mengalir suara sedikitnya? Dia betul-betul tertahan dia. A'tainaka. Tuh, dia betul-betul tertahan tadi yang B. Makanya salah. Ya, gitu, ya, gitu. Yang C tepat. A'tainaka, insyaallah. Yang D kurang tepat karena apa yang D? Coba, yang D salah kenapa yang D? Yang D salah kenapa? Coba, ada yang ingat tadi? Ya, ya. D adalah huruf yang. Jadi kesalahannya adalah ada mantulnya, betul, tawalud dia. Yang D salah karena ada bunyi ujung tambahan, ada tambahan suara. Tuh, a'tainaka. Paham nggak dari sini? Itu kita udah bahas tuh pelan-pelan semuanya, kita bahas dulu satu-satu. Ya, kita praktekin salah benar satu-satu, baru kita kuis. Butuh kuis lagi nggak? Butuh kuis lagi nggak, Ain sukun? Ya. Ingat, kita ulang lagi. Ingat ya, ain sukun nggak boleh. Poin pertama jadi hamzah atau udah jadi ain tapi dia putus, nggak boleh. 2, jangan sampai ainnya ada pantulan. Yang ketiga, ain sukun jangan di bawah tebal. Dia harus tipis. Karena ain itu huruf tipis. Kalau butuh nih, ya udah kita dari sini aja. Mana ain sukunnya tepat di kalimat ini? Udah. Ingat tertib. Ingat tertib. Kalau saya belum contohkan semua pilihannya, jangan jawab dulu. Diam dulu, tahan. Jari jemarinya tahan dulu. Ya. Oke. Nih, walaupun online coba kita lihat bisa tertib gak nih? Ya walaupun susah ya, 1.300 orang. Ya. Gitu. Oke. Siap. Ain sukun mana yang tepat? A, B, C atau D? Yang A. Nungguin ya. Oke, siap. Yang A. Yang A, yang B, yang C, yang D. Wa ta'amal. Yang B. Wa ta'amal. Yang C. Wa ta'mal. Yang D. Wa ta'mal. Yang mana? A, B, C, D. Ain sukun mana yang lebih tepat? Masya Allah, yang paling banyak jawab yang
Yang B ya tuh, ya yang tersematkan di sini ada tulisan tuh terbanyak dikirim yang B ya. Ship. Yang B luar biasa. Yang A salah, kenapa yang A? Ini yang A tadi begini. Yang A tadi gimana ya? Salahnya tadi yang A salahnya kenapa tadi? Sampai lupa. Yang A salahnya kenapa tadi yang A? Yang A salah tadi karena mantul ya. Wa ta'amal. Nah, nggak boleh. Ta'amal. Ya. Lalu yang B yang benar ya. Wa ta'amal. Yang C salahnya apa yang C? Jadi hamzah ya. Wa ta'mal. Udah bukan ain itu mah, udah jadi hamzah. Betul-betul putus dan hamzah itu mah. Wa ta'mal. Yang D salah kenapa yang D? Kalau pilihan D salah kenapa? Wa ta'mal. Wa ta'mal. Yang D salah karena taknya kayak ainnya dan taknya sekalian itu ketebelan. Senang belajar seperti ini? Lanjutin lagi ya. Lillahi wa rasulihi wa ini hi-nya saya nggak jelas tadi tuh. Wa rasulihi wa ta'mal solihan. Sod sama kayak ro sih, bahasan sod tuh sama. Jangan monyong. Udah itu aja. Ya. Oke. Masya Allah, senang banget Ustaz, syukron. Alhamdulillah. Sod sama ya. Sod sama kayak ro tadi. Sod itu huruf tebal. Huruf-huruf tebal itu yang harus kita ingatkan teman-teman sekalian. Jangan monyong. Ingat, huruf tebal itu dia tebal karena mengangkat bagian pangkal lidah. So. Lihat mulut saya. So. Nggak pakai monyong. Bukan so. Solihan. Nggak, tapi solihan. So. Ingat, tebalnya itu karena naikin pangkal lidah. Ya, karena naikin, mengangkat pangkal lidah. Ya, oke. Nah, huruf yang ini boleh deh kita bahas nih. Ya, huruf yang ini. Oke, sebentar ya. Oke, Bunda, Abang Kakak. Yang saya tandai dengan warna merah tuh, ya. Itu huruf apa? Itu huruf apa? Ustadz, begini tiap hari kan kami sangat butuh penjelasan seperti begini. Insya Allah Bunda. Beberapa waktu nanti kita ada belajar seperti ini. Beberapa waktu nanti kita ada talaki. Dulu kemarin-kemarin sempat talaki sering. Sebelum ada sesi talaki dulu kita belajarnya begini. Sesi sebelum adanya talaki itu ini gini dulu Bunda. Ya. Ya diikuti aja. Jadi kalau lagi proses talaki, Bunda ikuti, belajar secara talaki, teman-teman baca. Tapi kalau lagi begini ya diikuti saja. Ya, seperti ini. Oke, ini huruf H, ya. H-nya saya sering sebut dengan H kecil. Tapi banyak sebahagian di antara kita juga menyebutkannya H pedas. Ya, gitu. Oke. Nah, H kecil ini ketika dia berharokat, ya. Oke, kesalahan yang sering kali terjadi apa Bunda? Kita bahas kesalahan H kecil ya. Semoga gak bosan nih belajar mengenal bunyi huruf salah dan benar nih ya. Oke. Halaman 14 dalam buku saya. H kecil ketika berharokat. Kesalahan yang sering kali terjadi apa? Poin 1. Seringkali tertukar dengan huruf H besar. Poin 2-nya tertukar dengan huruf kho. Sepakat atau tidak? Sepakat nggak H kecil sering ketukar sama dua huruf ini Bunda? Oke, saya pengen tanya dulu. Saya mau melakukan sensus kecil-kecilan. Wah, ya. Siapa yang H kecilnya sering kali tertukar dengan H, boleh komen angka 1. Siapa yang H kecilnya tertukar dengan Kho, komen angka 2. Atau siapa yang masih ketukar sama dua-duanya, komen angka 3. Silahkan, saya pengen tahu. Teman-teman kalau melafalkan H, itu ketukar poin 1, poin 2, atau dua-duanya poin 3? Oh,
3. Ya, banyak jawab 3 nih, dua-duanya. Ya. Nah, Bunda, ini dua-duanya kesalahan besar. Kenapa? Karena kasusnya sudah menukar huruf. Jadi huruf ini atau huruf ini. Nah, udah. Kalau udah tertukar huruf ini jangan ditinggalin, langsung pelajari. Apalagi hak kecil ini, ya, huruf yang ada di surah Al-Fatihah. Bunda, Bun, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Hak kecil, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi, pakai hak besar. Alhamdulillahi, segala kebinasaan bagi Allah. Bunda, mau muji Allah, mau gimana itu Bunda? Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, beda hak dan hak doang. Ya, itu baru sebagian kecil yang kita ketahui. Apalagi kalau huruf-huruf yang lain, misalnya huruf yang lain ketika jadi huruf apa, itu pasti beda lagi maknanya. Entah jadi maknanya jadi sangat rancu atau nggak ada, jadi nggak ada maknanya, gitu ya. Nah, jadi ini harus kita perhatikan ya. Contoh di sini nggak boleh kita baca ahadun ataupun kita baca ahadun, nggak boleh. Gimana caranya? Sudah betul-betul kenal belum sama huruf hak kecil? Tanyakan kepada diri-diri kita. Kayaknya belum, saya baru kenal bentuk huruf, belum kenal bunyi huruf. Makanya kita bunyikan bunyi hurufnya. Kenali bunyi salah dan bunyi benarnya. Nih, hak kecil dilafalkan itu dari tengah tenggorokan. Ya, nafas yang mengalir sifat dari huruf H itu karakternya berbisik. Ya, lembut, bersih, atau kayak lagi orang kepedesan. Gitu kan? Gitu ya, Bun? Oke. Di mana tengah tenggorokan sama kayak huruf ain di sini. Cuma bedanya kalau ain dilafalkan neken tanpa nafas, kalau H neken kayak ain tapi dikasih bocor nafas. Ngalir udara. Tanpa nafas. Kalau dikasih nafas, jadi H. Tuh. Gitu, Bunda. Nah, sekarang kenapa H kecil bisa berubah menjadi H besar? Nih, kita lihat aja dari titiknya, Bunda ya. Nih, kita perlihatkan dari titiknya aja nih. Tuh, H besar di mana tuh titiknya? Tuh, ini H, ini H. Bedanya apa? Kalau H lebih dalam, kalau H lebih luar sedikit. Tapi jangan sampai betul-betul terlalu keluar ke sini, Bunda. Harus di sini, di tengah aja, jangan sampai ke ujung. Kenapa? Karena nanti jadi huruf apa? Nih. Oh, ini jadi huruf kho di sini. Ya. H. Ya. Kho. H. Ya, Bun? Paham? Jadi bedakan, harus di tengah tenggorokan di sini. Terlalu ke bawah, terlalu keluar, tengah tenggorokan, terlalu ke bawah, terlalu keluar, pelan-pelan. Boleh saya dampingi pelan-pelan setiap hari begini, boleh? Kira-kira bakal bosan nggak kalau diulang-ulang ya? Kenapa diulang-ulang? Karena jujur saya pribadi diulang-ulang aja masih suka belet, suka salah gitu. Apalagi nggak diulang-ulang, gitu. Kalau saya pribadi ya, nah, makanya saya lebih seneng kalau saya belajar juga seneng sama bahasanya lebih sering diulang-ulang, gitu. Karena apa? Kan diulang-ulang aja masih salah, masih lupa bahkan. Ya, oke, sip ya. Sekarang. Tapi Bunda, ini dua kesalahan ini sudah paham belum? Yang sudah mulai paham, coba boleh komen paham di kolom komentar. Ya, di kolom komentar. Yang sudah mulai paham, boleh komen paham dulu. Keranjang kuning beli bukunya di mana? Di sini. Nanti kita belajar dulu, Bunda. Oke, tenang. Keranjang kuning mah ada, Bunda. Walaupun stoknya tinggal sedikit lagi sih. Ya, tapi abis ini ada, boleh. Belajar dulu. Paham? Oke. Kalau paham, kita buktikan, Bunda.
Kalau paham kita buktikan di kalimat ini saja Bunda. Fokus pada hak kecil. Mana hak kecil yang lebih tepat? Yang A, yang B, yang C. Yang A. Al-jahima. B. Al-jahima. C. Al-jahima. Yang mana hak yang lebih ajib, yang lebih oke? A, B, atau C? Ya, sok silahkan jawab. Yang B? Masya Allah ya. Pada jawab B ini terbanyak dikirim. Masya Allah ya, pada pinter. Pinter teman-teman, luar biasa, keren yang B. Yang A emang salahnya apa ya? Ini yang A nih, al-jahima. Apa emang yang A salahnya ya? Tuh, gatal hidung. Yang A salahnya kenapa? Ketuker sama kho. Oke, yang C kenapa salah? Padahal sama-sama keluar nafas semua. Yang C kenapa salah? Al-jahima. Kenapa salah? Karena jadi hak besar ya, hak yang berat. Nah, maka jangan yang A itu jadi kho karena terlalu keluar makhrajnya. Al-jahima. Yang C salah karena terlalu dalam makhrajnya. Al-jahima. Harusnya di tengah-tengah antara keduanya. Al-jahima. Nah, gitu. Paham? Jelas sampai sini? Jelas ya? Jelas ya? Jelas, insya Allah lah. Yakin saya sama teman-teman mah, jelas ya. Insya Allah. Oke, jadi di sini dibacanya jangan sampai dibaca solihanu atau solihanu, tapi solihanu. Begitu. Ya. Masya Allah. Lanjut lagi ya. Ini nun tasdid sudah kita bahas. Ya, dan ini idgham bigunah, fathatain ketemu nun menghasilkan tasdid, idgham bigunah, tahan dengan dengung 2 harokat, lebur tahan dengan dengung 2 harokat. Ya, bahasan terakhir sebelum nanti teman-teman yang pengen buku fokus dulu belajar. Bunda, ini huruf apa? Huruf hamzah. Ya, Bang, kenapa hamzahnya kok di atas huruf wawu sih? Kalau ada hamzah sukun di bawahnya wawu, Bunda, kenapa? Karena sebelumnya dhammah. Pasangannya dhammah kan itu wawu. Nah, makanya kalau ada dhammah ketemu hamzah, wadah hamzahnya itu jadi wawu gitu. Ya. Oke. Contoh misalnya kita ambil di buku sebentar ya. Nih buat memperlihatkan secara fisik dulu. Hamzah sukun ya tuh. Di buku ada di halaman hamzah sukun. Nanti kita bahas kesalahannya. Cuma dari segi bentuk dulu nih. Nih. Di sini, kenapa hamzah sukunnya ditulisnya pakai alif? Karena sebelumnya fathah. Ya, nanti kalau kasroh di sini nggak ada contohnya lagi. Nanti dicari tuh. Kalau dhammah dia tuh, dhammah pasti wadah hamzah sukunnya wawu. Kalau kasroh itu sebelumnya kasroh pasti setelahnya itu wadah hamzahnya itu ya. Gitu, teman-teman. Ya, oke. Sekarang langsung aja Bunda, Abang, Kakak. Ya, di halaman keempat kita cek ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ada 2 hal. Ada 2 hal yang sering kali terjadi ketika melafalkan hamzah sukun. Ya, apa? Ya sama kayak tadi, kalau ain ketukar jadi hamzah, hamzah ketukar jadi ain gitu. Nih, jadi ain dia. Siapa yang masih suka baca kayak gini jujur ya? Apalagi di kalimat ini. Wal mu'minati. Boleh komen saya. Yang baca hamzah sukun masih begitu tuh bacanya. Wal mu'minati, wal mu'minati, wal mu'minati. Itu ini bukan ain, ini bukan ain. Kalau ain kan harus ngalir sedikit suaranya. Kalau hamzah sukun apa? Putus, putus. Wal mu, tanpa ada bunyi lagi setelahnya. Sebelum menyongsong huruf berikutnya maksudnya. Wal mu, hening, wal mu'minati. Ya, gitu. Oke. Nah, jangan jadi ain. Oke.
Ya, paham sampai sini? Kenapa nggak boleh bunyi ainnya, nggak boleh ada nggak boleh mengalir suaranya? Karena hamzah sifat dari segi suaranya kan syiddah, udah kita bahas sebelumnya ya. Ketika kita bahas tadi ain sukun, ya, tuh tertahan suara, tertahan bunyi hamzah sukunnya itu, ya. Oke. Satu lagi, hamzah sukun itu kesalahannya sering kali terjadi. Poin 2, dalam keadaan sukun hamzahnya sering dibaca panjang. Atau panjang di sini maksudnya suaranya bersisa. Contohnya gini. Ini nggak banyak orang nggak sadar ketika baca. Ya, bukan jadi hamzah tapi nyisa bunyinya. Ta, tia, ta, 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 tia, ta. Putus. Jangan dibiarin ngalir. Ta, tia, humu. Ya, ta, jangan ta. Nah, ini ada semi ain tetap. Jadi pokoknya kalau ngalir sedikit suara, itu suaranya jadi ada sisa suara sedikit, itu bisa jadi udah mulai dekat ke ain. Ya, jadi memanjang bunyinya ta, tia. Artinya ta, tia, humu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Jadi jangan sampai dibaca tu siruna, tapi firuna. Atau misalnya gini, ya, wal mu'mina. Nah, jangan juga dibaca gini Bunda, huruf berikutnya itu jadi kayak ada e-nya dulu, wal mu'minati. Ada yang baca gitu nggak? Putus saja, wal mu'minati, jangan wal mu'minati, ada em-nya dulu, wal mu'minati. Tapi wal mu'minati. Jangan wal mu'minati. Ada yang begitu? Ada. Dan dilafalkan tanpa sadar, tapi tanpa sadar tuh dia nggak sengaja gitu. Makanya kita ingatkan. Ya, contoh misalnya al-ma'wa gitu. Al-ma'wa. Ada e-nya dulu setelah itu. Jangan ya, langsung al-ma'wa. Jangan ada awalan dulu di huruf berikutnya, jadinya nggak putus bunyi hamzah sukunnya, ada nyisa. Al-ma'wa, jangan al-ma'wa. Paham? Nah, ya, seperti itulah teman-teman ya. Seru nggak belajar huruf hijaiyah? Jadi nanti jangan sampai dibaca nu'tiha, ya. Oke, paham? Sip, tuh ya. Kita udah 2 jam, mau 3 jam tuh, Masya Allah. Yuk kita baca dulu bareng-bareng ya. Dari awal, teman-teman siapa yang ngerasa seru belajar seperti ini? Yang ngerasa seru belajar, ternyata belajar huruf hijaiyah itu seru ya. Boleh komen seru di kolom komentar. Ya, yang ngerasa, oh ternyata belajar huruf hijaiyah itu seru ya. Boleh komen seru. Oke, sip. Kita baca dulu ya. Jadi hari ini kita udah dapat apa aja? Idgham bigunah, qaf sukun, ta sukun, ikhfa hakiki, nun tasydid, lam tasydid, ha besar berharokat, ro, hi, ain sukun, shad, ha, dan hamzah sukun. Berapa bahasan tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, seru ya? Seru Bunda. Ya. Oke, kita coba praktekin bareng-bareng sekarang yang udah kita pelajarin. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha. Nanti kita lanjutkan lagi. Seru nggak seriusan nih? Ternyata belajar baca Quran itu dimulai dari belajar huruf hijaiyah itu seru ya. Ada pusing-pusingnya sedikit, pusingnya pahala kok. Ada puyeng-puyeng sedikit, puyengnya jadi pahala kok. Harusnya bahagia. Kita pusing, kita puyeng berarti kita berpikir. Berpikirnya jadi pahala. Luar biasa Bunda. Ya, oke. Nah, yang senang dengan belajar metode seperti tadi, ya boleh komen saya. Diperhatikan setiap hurufnya, sukun, harokat, tasydid, dibunyikan bunyi salahnya, dibunyikan bunyi benarnya,
Ya, yang senang boleh komen saya. Ternyata seru ya belajar huruf hijaiyah sesuai dengan komen teman-teman tadi. Seru.